Aksi arogansi atau sumbu pendek yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak tentunya selalu akan memantik keprihatinan publik. Nah, kali ini Ivan Sugianto yang harus merasakan dinginnya lantai Hotel Prodeo akibat aksi arogannya. Ia melakukan perundungan terhadap salah seorang anak SMA di Surabaya, dan yang menarik sebenarnya kasus ini disinyalir dapat membuka tabir pelanggaran atau aksi ilegal lainnya yang lebih besar. Namun yang pertama-tama akan saya bahas sebenarnya siapa Ivan Sugianto. Kita akan lihat siapa sih Ivan Sugianto. Ivan Sugianto ini tentunya salah satu orang tua murid ya di Surabaya, merupakan pengusaha asal Surabaya, dan salah satu usahanya adalah klub malam di Surabaya. Klub malamnya adalah Valhalla Spectacle. Apa hubungannya dengan profil ini? Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya kita akan menuju kepada kronologi kasus perundungannya terlebih dahulu. Sebenarnya kasus ini berawal pada saat pertandingan basket antara SMA Cita Hati melawan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Pada saat pertandingan ini anak dari Ivan yang merupakan siswa dari SMA Citahari dan juga anak atau korban AL yang merupakan siswa dari SMA Kristen II Gloria Surabaya ini berada di lokasi yang sama di pertandingan basket tersebut. Dan terjadi ledekan oleh korban terhadap anak dari Ivan Sugianto. Nah, akibat ledekan tersebut kemudian Ivan merasa tidak terima anaknya diledek oleh korban. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2024 Ivan mendatangi SMAK atau SMA Kristen II Gloria Surabaya untuk bertemu dengan korban. Dan pada saat bertemu Ivan marah, sumbu pendek terjadi, marah dan meminta korban untuk meminta maaf. Nah, caranya ini yang tidak pantas. Caranya dengan sujud dan menggonggong layaknya seekor anjing. Dari informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum korban, sepertinya sekolah ini memberikan ruang untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Namun mediasi tidak berjalan dengan baik. Hingga akhirnya pihak sekolah merasa dirugikan karena videonya viral di media sosial, yang akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk melaporkan Ivan Sugianto ke Polrestabes Surabaya, yang berujung pada 14 November 2024 Ivan ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, selanjutnya sebenarnya kenapa Ivan ditahan? Dalam aturan hukum di Indonesia ada aturannya, memang dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak, tentunya ya tidak boleh ya, apalagi orang dewasa yang melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu juga dilarang untuk menyuruh orang lain melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, yang namanya meminta maaf kan perbuatan yang layak, yang pantas. Namun karena disuruh melakukan minta maaf dengan sujud dan menggonggong, tentunya saya yakin kita semua sepakat bahwa menyuruh seseorang sujud dan menggonggong apalagi dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak merupakan perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, diatur di pasal mana? Diatur di pasal 76C, pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga diatur dalam KUHP. Ancaman hukumannya seperti apa? Maksimal 3 tahun 6 bulan penjara dan atau. Jadi korban, pelaku maksud saya, dapat dihukum penjara dan juga dikenakan denda maksimal 72 juta rupiah. Dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur. Selanjutnya dugaan aktivitas ilegal. Ini yang tadi saya katakan ya di awal bahwa ini menarik karena kasus ini selain kasus perundungannya memang harus kita kawal bersama-sama. Namun kasus ini juga disinyalir bisa membuka tabir aktivitas ilegal, kasus-kasus lainnya yang lebih besar. Kenapa? Karena PPATK ternyata menemukan adanya aliran dana ilegal kepada rekening perusahaan atau klub malam yang dimiliki oleh Ivan Sugianto yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu adalah
Valhalla Specta Club Surabaya. Aliran dana ini terkait dengan judi online yang kita ketahui bersama sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah. Aliran judi online ini disinyalir merupakan upaya untuk melakukan pencucian uang. Nah, karena judul dan juga upaya TPPU pencucian uang, akhirnya PPATK memblokir rekening Ivan dan juga memblokir rekening Valhalla Specta Club. Namun kita belum bisa lebih jauh kasus apa yang sebenarnya terjadi dalam pemblokiran rekening oleh PPATK ini karena PPATK masih terus menelusuri rekening tersebut. Dan kasus ini selain juga masih didalami oleh PPATK seperti tadi sudah saya sampaikan masih terus diusut oleh Polda Jawa Timur. Tentunya akan kita nantikan dan juga kawal bersama-sama apakah kasus arogansi ini dapat membuka tabir aktivitas ilegal lain yang lebih besar yang belum terungkap.